Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Marta Prasetyo dari Universitas Trilogi Teknik Informatika 2016. Saya akan memaparkan presentasi proposal skripsi saya yang berjudul Prediksi Jenis Sampah Terbanyak menggunakan Algoritma Frequent Pattern Grow untuk rekomendasi pengelolaan sampah. Studi kasus Bank Sampah Malakasari. Yang pertama, latar belakang. Yang pertama itu ada bank sampah. Bank sampah merupakan kegiatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan berbagai jenis sampah. Pengelolaan sampah dapat dipilah berdasarkan jenis sampah. Yang kedua, ada frequent pattern grow. Frequent pattern grow adalah perhitungan alternatif untuk mencari sebuah himpunan data yang sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Menggunakan algoritma frequent pattern grow untuk memprediksi jenis sampah terbanyak pada kegiatan bank sampah. Dan yang terakhir adalah prediksi jenis sampah. Hasil dari prediksi untuk menentukan jenis sampah terbanyak dengan menggunakan data periode bulan Januari hingga Maret. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dibahas, maka dirumuskan permasalahannya bagaimana prediksi jenis sampah terbanyak menggunakan algoritma frequent pattern grow. Batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini adalah sampah yang diprediksi adalah sampah berupa koran, kardus, gelas plastik, botol plastik, plastik non-botol, kaca, kaleng, plastik keras, aluminium, dan tutup botol. Adalah jenis sampah yang akan dibeli oleh pengepul nantinya. Data sampah yang diambil untuk prediksi adalah periode Januari hingga Maret. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini untuk memprediksi sampah terbanyak menggunakan algoritma frequent pattern grow. Selanjutnya, terdapat metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian terdapat 4, yaitu pengumpulan data, penyeleksian data, analisis frequent pattern grow, dan yang terakhir adalah pengujian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data kegiatan bank sampah yang dilakukan selama 3 bulan dengan total data sebanyak 170. Menentukan jenis sampah terbanyak dengan 11 jenis sampah yang berbeda, hal tersebut diharapkan agar peneliti dapat melakukan prediksi jenis sampah terbanyak. Dalam waktu 3 bulan, dengan hasil dari rule minimum support 2 item set dan minimum confidence. Dari 170 data, penulis hanya memasukkan 20 sampel data untuk mempermudah dalam perhitungan algoritma frequent pattern grow. Selanjutnya, ada tahap penyeleksian data. Pada tahap penyeleksian data merupakan proses dari ekstraksi pengumpulan data untuk mencari nilai frekuensi yang dihasilkan dari berbagai jenis sampah. Penyeleksian ini membuang duplikasi pada jenis sampah dan melakukan perhitungan data jenis sampah dapat memberikan kode pada transaksi kegiatan bank sampah. Diketahui bahwa nilai frekuensi seperti kardus, botol plastik, plastik keras, dan duplex adalah nilai frekuensi tertinggi. Sedangkan jenis sampah seperti aluminium, kaca, koran, dan plastik non-botol adalah jenis sampah dengan nilai frekuensi terkecil. Nilai frekuensi koran 28, yang artinya pada 170 data transaksi yang melakukan transaksi pada jenis sampah koran sebanyak 28 orang yang melakukan transaksi jenis sampah koran. Begitupun dengan duplex. Pada 170 data yang melakukan transaksi duplex sebanyak 79. Begitupun dengan jenis sampah lainnya. Selanjutnya ada analisis algoritma frequent pattern grow. Frequent pattern grow merupakan item set yang diperoleh dari FP3. Algoritma frequent pattern grow merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Dalam algoritma frequent pattern grow menggunakan konsep untuk menentukan item set dengan melakukan pembangunan FP3.
Maka perhitungan menggunakan frequent pattern grow lebih sangat mudah dan cepat, maka proses dapat dilihat pada alur flowchart di samping. Pada alur flowchart terdapat 6 urutan. Yang pertama, pencarian nilai minimum support. Yang kedua ada FV3 atau akar FV3. Yang ketiga ada pembangkitan conditional pattern base. Yang keempat ada pembangkitan conditional FV3. Yang kelima ada pembangkitan conditional frequent pattern 2 item set, dan yang terakhir ada hasil general level. Yang pertama ada pencarian nilai minimum support. Pencarian nilai minimum support dapat dilakukan untuk menentukan suatu nilai yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan data transaksi. Jenis sampah koran mempunyai nilai 0,1, yang berarti bahwa jenis sampah koran memiliki nilai frekuensi 28 dibagi total transaksi 170, maka hasil dari frekuensi koran adalah 0,1. Begitupun dengan duplex. Duplex memiliki nilai frekuensi 79 dibagi dengan total transaksi 170, maka nilai frekuensi dari duplex adalah 0,4. Untuk nilai minimum support, standar dari minimum support adalah 0,4. Dapat diketahui jenis sampah yang tidak memenuhi syarat standar minimum support yaitu koran, gelas plastik, plastik non-botol, kaca, kaleng, aluminium, tutup botol. Jenis sampah 4 jenis yang memiliki syarat standar nilai minimum support yaitu kardus, botol plastik, plastik keras, duplex. Selanjutnya ada proses penyaringan data transaksi jenis sampah. Gambar di samping merupakan hasil dari penyaringan yang dilakukan dengan standar nilai minimum support. Yang artinya dari 7 jenis sampah seperti plastik non-botol, kaca, kaleng, aluminium, tutup botol, koran, gelas plastik, itu yang tidak memenuhi syarat minimum support dapat disingkirkan atau dibuang untuk mempermudah perhitungan algoritma frequent pattern grow. Yang digunakan hanya 4 jenis sampah seperti kardus, botol plastik, plastik keras, dan duplex saja. Tahapan selanjutnya melakukan pencarian pembangkitan conditional pattern base dengan menggunakan struktur dari akar FV3. FV3 adalah sebuah akar yang memiliki nilai label 0. Akar dari FV3 merupakan struktur data yang dimiliki untuk frequent pattern grow, yang dimana fungsi FV3 untuk memberikan informasi lengkap dalam membentuk struktur dari frequent pattern grow. Item set yang sudah tidak digunakan pada penyaringan data terdapat 3 informasi seperti label, yaitu untuk menginformasikan pada jenis item. Tahapan selanjutnya adalah support count, dapat membuat lintasan pada transaksi yang dilakukan untuk mempresentasikan jumlah lintasan pada count. Selanjutnya ada pembangkitan conditional pattern base. Pembangkitan conditional pattern base merupakan subdata yang memiliki lintasan awal dengan memiliki pola akhiran yang dapat melalui FP3. Berikut adalah gambar dari conditional pattern base. Hasil perhitungan conditional pattern base di mana nilai duplex merupakan nilai terkecil. Dan untuk mencapai nilai duplex harus melalui beberapa item seperti kardus, botol plastik, dan plastik keras. Begitupun plastik keras. Untuk mencapai nilai plastik keras, item yang harus dilalui seperti kardus dan BP. Untuk mencapai nilai botol plastik harus mencapai dari nilai kardus. Selanjutnya ada pembangkitan conditional FV3. Pada tahap ini, yang sudah didapatkan pada conditional pattern base dapat dijabarkan dan dijumlahkan pada conditional FV3. Hasil dari conditional FV3 di mana dalam penjabaran untuk mendapat nilai dengan melihat persamaan item conditional pattern base seperti kardus memiliki nilai 91 karena nilai kardus banding 89 dijumlahkan dengan jenis kardus yang sama dengan item kardus yang memiliki 2 nilai. Begitu pula dengan nilai botol plastik dan plastik keras
pada item duplex. Hal yang sama dilakukan pada item plastik keras, pada botol plastik. Pembangkitan kondisional frequent pattern 2 item set. Dari perhitungan frequent pattern 2 item set, di mana pada item duplex memiliki frequent item set seperti kardus. Dan duplex memiliki nilai 91. Botol plastik dan duplex memiliki nilai 92. Plastik keras dan duplex memiliki nilai 92. Begitupun hal yang sama dengan item yang dimiliki oleh plastik keras dan botol plastik. Setelah mendapat dua nilai item set, selanjutnya mencari nilai general rule untuk menentukan nilai minimum support dan minimum confidence. Pada general rule terdapat dua, yaitu mencari nilai support dan mencari nilai confidence. Yang pertama kita akan bahas mencari nilai support. Untuk mencari nilai support, nilai yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi, di mana nilai kardus dan duplex adalah 91 dibagi total transaksi data 170. Maka hasil support dua item setnya adalah 53%. Maka kardus dan duplex memiliki nilai 53%. Begitu pula dengan botol plastik dan duplex. Botol plastik dan duplex memiliki nilai 93 dibagi dengan 170 data, maka hasil dari support dua item setnya adalah 54%. Selanjutnya, mencari nilai confidence. Untuk mencari nilai confidence adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah mengandung A. Persamaan di atas merupakan analisis frequent pattern grow, merupakan cara untuk melakukan pencarian nilai confidence dengan cara nilai A dan B yang ada pada frequent item set, kardus dan duplex dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A dapat lihat pada tabel di bawah, lalu dikali dengan 100. Maka nilai dari frequent pattern item set adalah duplex. Duplex memiliki nilai 79. Sedangkan rule dari kardus dan duplex adalah 91. Jadi 79 dibagi 91 memiliki nilai 86%. Maka kardus dan duplex memiliki nilai 86%. Begitupun dengan botol plastik dan duplex. 79 dibagi 92, maka botol plastik dan duplex memiliki nilai confidence 85%. Begitupun dengan yang lainnya. Selanjutnya, pada tahap pengujian. Pada tahap pengujian terdapat 6 rule. Yang pertama, jika dalam 3 bulan jenis sampah terbanyak ada pada kardus dan duplex, maka pada bulan keempat kardus dan duplex memiliki tingkat kepercayaan 86% dan didukung nilai support sebesar 53%. Jika botol plastik dan duplex, maka pada bulan keempat, botol plastik dan duplex memiliki tingkat kepercayaan 85%, didukung nilai support sebesar 54%. Jika plastik keras dan duplex, maka pada bulan keempat, plastik keras dan duplex memiliki tingkat kepercayaan sebesar 85% dengan didukung nilai support sebesar 54%. Jika kardus dan plastik keras, maka kardus dan plastik keras memiliki tingkat kepercayaan 87%, didukung nilai support 64%. Jika jenis sampah botol plastik dan plastik keras, maka pada bulan keempat, botol plastik dan plastik keras memiliki tingkat kepercayaan 86%, didukung nilai support 64%. Dan yang terakhir, jika 3 bulan jenis sampah terbanyak ada pada kardus dan botol plastik, maka pada bulan keempat, kardus dan botol plastik memiliki tingkat kepercayaan sebesar 94% dengan didukung support sebesar 69%. Hasil tersebut merupakan nilai tingkat kepercayaan yang didukung oleh nilai support untuk memprediksi jenis sampah, yang diharapkan untuk mengukur keakuratan sistem dalam memprediksi jenis sampah terbanyak sehingga dapat memprediksi jenis sampah terbanyak pada bulan selanjutnya.
Jadi itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.